persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 12 Mei 2025, Hari Biasa Pekan Paskah keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Alfian Tanggang SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, hari ini penginjil Yohanes telah menarasikan sebuah peristiwa saat Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang gembala yang baik kepada murid-muridnya. Yesus berkata bahwa dirinya adalah gembala yang baik karena melalui dirinya lah orang dapat diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, domba merupakan hewan yang lemah. Mereka suka hidup berkelompok dan biasanya perlu dibimbing oleh seorang gembala. Artinya, sekawanan domba sangat bergantung pada gembalanya, dan tanpa gembala, domba-domba akan tersesat dan tidak berdaya. Situasi ini juga sama seperti yang dialami oleh manusia. Sebagai ciptaan, manusia hadir ke tengah dunia dengan segala kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh manusia membuat dirinya kadangkala merasa takut, bimbang, putus asa, kebingungan, dan dilingkupi oleh perasaan-perasaan negatif lainnya. Oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan kehadiran sosok lain yang dapat membantu, membimbing, dan menyertai manusia dalam perjalanan hidupnya. Sebagai seorang Katolik, kita percaya bahwa sosok itu ialah Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menjelma. Saudara-saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, dalam kehidupan keseharian kita,
Kita seringkali berhadapan dengan berbagai masalah, baik saat di kantor, di sekolah, di kebun, atau di mana saja kita berada. Masalah-masalah yang ada merupakan bagian dari sifat kelemahan yang melekat dalam diri kita, layaknya seekor domba. Masalah-masalah yang kita hadapi seringkali sulit kita selesaikan, maka kadangkala kita meminta bantuan orang lain. Namun orang lain pun belum tentu mau membantu kita. Sekalipun ia mampu dan ia mau membantu kita, ia belum tentu dapat menyelesaikan masalah kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan kehadiran sosok lain yang lebih besar pertolongannya dari manusia. Dan sosok itu bagi orang Katolik merupakan Yesus Kristus. Sebagaimana dalam Injil hari ini, Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, telah hadir di tengah-tengah manusia. Yesus Kristus hadir bak seorang gembala yang baik yang telah didambakan sejak lama oleh domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, Yesus tidak hadir untuk membiarkan domba-dombanya dalam kesusahan dan akhirnya binasa. Melainkan Yesus menawarkan jalan keselamatan bagi domba-dombanya. Yesus hadir untuk menawarkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang manusia hadapi. Yesus hadir untuk menguatkan manusia ketika manusia merasa putus asa saat menghadapi masalah-masalah kehidupan. Semoga kita senantiasa menyadari kehadiran Sang Gembala yang baik itu, agar kita dapat memperoleh jalan keselamatan yang telah ditawarkan oleh Kristus Yesus, Sang Gembala yang sejati. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.